Nah, Mas Jamal ini kayaknya ada yang baru ya dari penampilannya. Oh, pasti. Ini kayaknya Ini ada potongan rambut, bukan. Kumis. Udah dicukur kayaknya Oh, kemarin. iya. Kemarin sempat kumisan, tebel. Susah untuk ngomong, Mbak. Nyangkut. Ini nyangkut. Sampai sini, Bu. Iya, nyangkut. Iya, nyangkut. Makanya dipotong ini. Oh, nah ini kayaknya bajunya ini ya. Oh iya. Soalnya itu ada tulisannya dapat ide. Iya. Itu yang bikin menarik. Mbak Esti juga tanya, Samen juga tanya. Kemarin saya di ini apa namanya itu loh, Superindo juga ada orang tanya gitu. Pakai baju itu. Iya, pakai baju ini juga. Kenapa kok tulisannya itu kira-kira itu bikin sendiri ta? Ini dibikinin orang. Dibikinin orang. Tulisannya request. Oh, request Tulisannya bikin tulisan sendiri, pesan di temen, pakai harga temen ya, bukan harga temen yang murah tapi harga temen yang mahal. Gitu. Karena mereka kan juga jualan, butuh. Ya itu fungsinya ya kalau orang ketemu saya gitu, kita ngobrol. Saat ini kita ngobrol ini mungkin teman-teman di penonton ini dapat ide dari obrolan kita. Soalnya itu tadi. Iya, inginnya kita hidup kan mosok mangan turu, ya, itu kan nggak mungkin. Iya bener juga. Iya. Ini berarti kalau pakai kaos itu pasti muncul ide-ide. Iya, mau nyoba, tak lepas ya sekarang. Enggak apa-apa. Jangan. Jangan. Iya. Nanti aja di belakangnya. Oh, gitu. Nanti saya akan sebar kaos itu loh, langsung tak lempar-lempar gini. Oh, bagi-bagi. Iya, apa ya? bagi-bagi. Aku dikasih itu ya. Iya, boleh. Saya tuh pingin bentar. Saya tuh pingin kaosnya Yopes yang sampean pakai kemarin itu loh. Oh, lihat juga dah. Iya, lihat. Menang nggak, Mas Jamal? Menangis saya. Menangis. Iya, nggak beruntung berarti iya. Mas Jamal ini. Ada lagi nggak ini undian lagi? Setiap bulan pasti ada. Oh, setiap bulan pasti ada ya. Ini minggu ini mau webinar man. Mas Jamal ikut aja nggak apa-apa. Nonton aja saya. Ilmunya juga. Iya, kalau saya ikut nanti mukanya ketemu saya lagi nanti. Iya, jangan. Nggak muat nanti. Iya, nanti nggak muat nanti. Ya. Kan itu ada hostnya sampean sama siapa? Sama teman saya itu yang kayaknya kemarin. Oh, yang Mbak Esti, bukan? Oh, Mbak Esti itu, ya Mbak Esti. Nanti masa saya di tengah-tengah gitu. Ya, gini dong saya ngerangkulnya gitu berdua gini. Wah, bahaya, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau 3 orang kan yang sisanya saya tandung. Kan gundul ini ya. Itu nggak boleh makanya. Nah Mas, ini Mas yang hubungan kita ketemu lagi sudah lama kayaknya kita ketemu ya Mas. Iya, berkali-kali saya ketemu sama Mbak Esti terus loh. Iya. Ya, sama kemana aja namanya? Saya sibuk mempersiapkan yang di rumah. Oh, sebentar yang di rumah. Iya. Apa? Ini apa? Ya, itulah nanti Mas Jamal lah pasti tahu. Wah, ini bikin penasaran ini. Ya. Kayak telenovela sampean. Apa emang? Telenovela kan bikin penasaran. Ceritanya. Iya. Gitu ya nggak apa-apa kan suka bikin penasaran orang aja. Oh gitu. Drakor gitu kan bikin penasaran tuh. Iya dong. Bikin emosi gitu kan. Iya. Kebawa suasana. Sampai nangis nggak kalau nonton drakor? Enggak sih. Ya, soalnya drama Korea yang aku lihat rata-rata yang nangis terakhir itu kapan? Malah masih sekolah SMP. Sebentar. Ada yang lucu ini. Apa? Kok saya yang tanya jadi? Iya ya, kan kita bahasnya apa tadi? Iya. Langsung aja kita. Apa ini Mas. Sih? Yang kapan hari yang dulu sih udah lama. Nah, kita kan bahasnya tentang promosi nih ya. Promosi kenapa promosi? Aku mau tanya lebih banyak tentang promosi juga. Soalnya kan yang kemarin itu kan promosi online sama offline. Iya. Yang online kan sudah dijelaskan sama Mas Jamal nih. Online-nya itu melalui media apa saja. Ya. Terus habis itu offline itu kan ada yang salah satu memanfaatkan peluang nih. Iya. Nah, teman-teman ini ada yang banyak yang DM. Yang peluang itu memanfaatkan peluang itu kira-kira apa aja sih peluangnya gitu. Oh, peluang kalau offline nih. Katakanlah media offline ya, peluang di media offline ya. Oke. Nanti mungkin saya akan mengingat-ingat kembali. Jadi mungkin ada beberapa yang lupa, tapi akan saya coba sebut semuanya ya. Salah satu contoh media offline kita ngelihat dulu dari perusahaannya dulu. Jadi perusahaannya ini skala besar, medium, atau low. Saya ambil contoh ketika perusahaan besar ya.
Itu yang bisa dilakukan, contohnya adalah kerjasama dengan pihak-pihak yang berwajib untuk masalah pembuatan rambu-rambu lalu lintas. Itu bisa dijadiin. Kayak gimana Mas? Contoh, belok kanan menuju ke alun-alun. Nah, nanti di bawahnya ada nama perusahaan. Itu contoh. 100 meter lagi masjid. Kayak gitu. Bisa. Contoh, ketika habis ini kan puasa nih. Iya. Banyak orang yang mudik nih. Oh. Peluangnya di situ. Salah satunya mungkin nge-branding ataupun menata ulang pos istirahat, kerjasama. Itu kan termasuk media. Oh, iya juga. Kan medianya kan di situ. Akhirnya apa? Media itu kan tempat untuk nempel secara nggak langsung. Ada tenda, kasih pelayanan, pijet, katakanlah, bukan plus ya, bukan plus. Iya, ya, nanti diobrak nanti. Jadi ada pijetnya, ada main PlayStation-nya mungkin, ada tempat chargernya di situ untuk teman-teman yang mudik, untuk istirahat di situ. Itu bisa dipakai salah satunya kalau mau ekstrim. Kalau yang dalam hal lain, itu kan yang high ya, yang karena butuh modal gede. Di modal gede dulu aja ya, di perusahaan gede dulu aja ya, nanti turun gitu. Turun sampai dodok. Sampai tengkurap lah pokoknya. Jadi selanjutnya pos polisi juga bisa dimanfaatkan. Contohnya kayak gimana? Pos polisinya biasanya kalau saya melihat kadang-kadang ada tulisan entah itu minuman, entah itu rokok, atau entah itu apa, entah itu bank. Ini contohnya di pos polisinya terminal itu. Terminal sini kan? Iya, itu kan udah di branding sama brand lain itu. Ada nama brandnya. Bisa juga ya pos polisi? Bisa, ada kerjasama. Kadang mereka malah minta, katakanlah teman-teman dari kan saling menguntungkan. Jadi kita bantu untuk pengendara-pengendara ini secara nggak langsung gitu. Jadi kayak rambu-rambu lalu lintas tadi itu yang dari sisi street ya. Kalau kita memanfaatkan peluang ya. Kalau kita ngomong baliho dan kawan-kawan itu sudah umum kan. Jadi udah umum, kalau punya uang pasang aja udah beres. Tapi yang nggak umum ya itu tadi kerjasama. Sampai ke polisi tadi. Kepolisian bisa juga. Ada lagi kalau mau main ke shift yang aman, terus kemudian nggak kena gono gini, nggak kena perusakan, itu bisa ke daerah. Sepertinya udah saya bahas belum, lupa saya. Jadi itu masang di daerah-daerah gitu, pakai wajahnya orang yang terkenal di situ, misalkan Pak siapa gitu ya, menjadi pentolan di daerah situ. Kemudian ajakan-ajakan untuk hal yang positif, misalnya ini kan pancaroba, nyamuk demam berdarah biasanya muncul. Nah, dikasih tulisan 3M, anjuran-anjuran untuk 3M, nanti ada nama perusahaan di situ di ending-endingnya. Itu bisa. Bisa kayak itu. Sponsor gitu beda ya? Ya sama. Seperti kan kita ngomong media. Media itu tempat untuk nempel. Itu memanfaatkan peluang yang ada di mana kita bisa nempel itu semua. Yang lain bagaimana? Contoh lain, voucher belanja. Nah, yang kapan hari itu yang kerjasama dengan ya optik. Bisa itu. Bisa. Jadi voucher belanjanya contohnya seperti ini. Kemarin kan hadiahnya ada yang dari kacamata toh, kalau nggak salah ya. Nah itu misalkan nih perusahaan A, perusahaan B, ya punya voucher, masing-masing punya voucher 25.000, yang satunya lagi 25.000. Ya udah tukar-tukaran aja voucher. Nanti beli di toko A dapat diskon 25.000 di toko B. Begitu juga sebaliknya. Toko B dapat voucher diskon 25.000 di toko A. Itu media. Voucher itu kan media. Nah, itu bisa jadi voucher belanja. Voucher belanja itu kalau kelasnya high company ya high perusahaan ya. Itu bisa pakai cara itu. Ada 3 tadi udah nemu 3. Apalagi ya yang nggak masuk akal lah, yang aneh gitu yang kan. Lainnya barangkali. Yang unik-unik gitu kan. Iya. Support ini biasanya yang dilakukan di desa, pos
Kampling, pos, ronda, udah dicat aja. Di apa? Dicat. Di chat. Iya, bahas namanya Pokoknya sosialisasi ya, CSR. CSR. Corporate Social Responsibility itu tak maksudnya. Yang di desa itu kan? Ya, iya. Bukan yang kayak sosialisasi Apa itu? Ya, intinya gini. Bikin aja campaign perihal go to village, kembali ke desa. Jadi misalkan brand, sebutin brand lah, katakanlah contoh brand bebas. Honda kayaknya. Honda ya. Banyak sih di desa. Honda desa. Desa Honda. Nah, Desa Honda bikin campaign Desa Honda. Jadi setiap pos kampling ini dicat tentang Honda banget. Satu kampung. Oh, dari segi tampilannya. Betul. Dicat visualnya. Itu kan media. Kita ngomong media lagi. Media yang ditempel brand itu apa? Ya salah satunya pos kampling itu bisa. Kalau di sekolah bagaimana? Tempat basket itu bisa. Kalau zaman dulu seringkali dipakai trik ini sama provider, Telkomsel, Indosat. Biasanya kan tempat basketnya itu ada tulisan Indosat. Kalau itu tempat untuk naik itu apa namanya itu? Ya, itulah itu. Yang naik itu kan juga ada biasanya tulisan Indosat, Telkomsel gitu. Itu nanti kerjasama sama pihak sekolahan. Oh iya, bisa juga ya. Bisa. Kalau peluang di sekitar banyak. Kak jauh-jauh. Ini apa namanya kalau masuk lagi ke tadi kalau di sekolahan ini di tempat sampah atau ini tempat cuci tangan atau sesuatu yang bisa kita tempelin dan dipakai sehari-hari ya udah itu sikat. Tanggalan juga bisa, tanggalan ke warung-warung. Ada bonus tanggalan. Tempat wisata ada ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Cuma memang budgetnya agak tinggi kalau tempat wisata karena mereka punya power. Aku punya masa, kamu mau masuk ke sini, wani biro. Gitu. Makanya angka itu sangat penting. Jadi seseorang ataupun perusahaan yang punya angka yang bisa dipamerkan kayak tadi tempat wisata tadi, dia pukul mahal pasti. Karena dia udah punya masa. Iya, kalau rame kan. Iya, ya, tempat wisata pasti rame. Kecuali wisatanya yang buruk gitu ya. Ya masa ya kita mau naruh nama kita di tempat wisata yang buruk ya nggak mungkin. Buat apa gitu? Buang duit gitu kan. Karena namanya kerjasama kan pasti ya kembali lagi selalu ada modal. Iya nggak? Bisa buka usaha pasti butuh modal. Semua itu ada modal gitu. Nah itu masuk ke tadi kan sing high ya, masuk ke yang medium lah. Nah medium itu apa? Medium itu kita ngomong budget nggak terlalu banyak ya. Offline stiker bisa dipakai. Kalau zaman sekarang agak susah ya. Kalau zaman dulu kan bisa di mobil tuh, di mobil angkot salah satunya angkutan umum itu paling murah itu bagi saya daripada pasang baliho. Kalau gitu itu tak bisa tak izin dulu nggak sih? Oh pasti ya. Pasti ada gitu izinnya. Ya. Tapi lebih murah jatuhnya. Kenapa? Kok itu kan angkutan umum kan sering dipakai orang. Ya karena dia keliling, baliho kan diam di tempat. Nonton itu aja. Kalau mobil itu ya angkutan umum dia kan keliling, dilihat orang terus. Orang yang di belakangnya kan udah beda-beda setiap hari terus. Iya, dan tempatnya nggak di situ terus, tapi jalan terus. Itu kenapa lebih oke daripada baliho, gitu. Soalnya banyak dilihat orang justru terus. Banyak dilihat orang. Ganti orang juga. Betul. Ya. Terus selanjutnya ada lagi yang agak simpel lagi. Ada di beberapa tempat itu koran masih jalan, masih ada yang langganan. Biasanya orang-orang yang apa ya, kelas-kelas yang justru kelas-kelas yang high end itu mereka masih pakai koran. Koran itu masih laku. Iya, nah, tapi bukan masuk di korannya, diselipin, minta ke orang loker korannya. Diselipin di dalam koran. Dalam koran berita kayak semacam berita itu. Bukan berita beda. Ya sudah kertas biasa diselipin di koran. Oh beda. Nggak jadi satu sama koran. Iya lah kalau mbak koran kan mahal. Iya mahal. Kan itu. Nah, bisa juga ya berarti seperti itu. Bisa itu lebih murah. 50.000 udah jadi sama loper korannya.
Masih ada kok orang yang baca koran sampai saat ini. Ada beberapa perumahan yang elit justru mereka masih maunya masih koran. Mereka nggak mau digital karena matanya udah sepuh. Iya, buat itu kan usia-usia yang senja. Ya justru memang di kalangan elit ini mereka masih pakai koran. Itu bisa pakai cara itu. Cara lain gimana? Contoh ke kafe salah satunya kerjasama untuk apa namanya masang sesuatu yang ditempel di situ, misalkan nempel di banner itu loh, nempel di temboknya, tapi nggak asal banner panjang kayak bannernya sekolah, itu nggak, dimodifikasi dikit, dikasih frame lah agak bagus biar match sama tempatnya, itu juga bisa. Atau nempel lagi di media, misalkan masuk nih di toko apa gitu, ternyata ada TV-nya. Biasanya di belakang kasir kan ada TV. Iya. Nah, kita ngomong nggak hanya Indomaret atau Alfamart. Sekarang toko-toko modern sudah mulai ada TV-nya untuk untuk membantu probing salesnya. Jadi yang di layar depan Mbak kasir itu biasanya. Iya, biasanya itu ya kan, ya? Di belakang. Biasanya di belakang kasir ada. Rata-rata sekarang banyak toko yang udah mulai ada TV kok. Mereka fungsinya satu untuk iklan mereka sendiri. Rumah sakit kan pasti ada. Iya bener ya, rumah sakit. Tapi rumah sakit biasanya buat apa jenenge? Kalau kita memanfaatkan rumah sakit ini buat promosi apa? Iya. Rata-rata obat. Beda ya. Enggak hanya, masih perumahan juga bisa ya, motor juga bisa. Jualan pulsa juga bisa. Jualan hijab juga bisa. Berarti berbagai macam usaha pun kalau promosi offline itu tadi berarti bisa juga. Bisa. Ya? Semua usaha. Bisa. Masuk Mas Yan. Karena orang ada kayak usaha-usaha tertentu, bisnis tertentu. Kalau dibikin seperti itu nanti contohnya gini, kalau sampean menawarkan game ke orang yang suka mancing itu kan nggak mungkin. Iya, benar sih. Kalau di sifat tertentu tersebut berarti lihat medianya dulu, lingkungannya dulu. Kalau rumah sakit kan global. Iya semuanya. Makanya semuanya bisa masuk di situ. Kalau kafe, sampean contoh kafe nongkrong banyak orang rokokan ya masang hijab di situ. Kayak nyambung. Nah, tapi kalau lingkungannya yang global ya sikat pukul rata. Disesuaikan dengan lingkungan juga itu. Betul, sesuaikan dengan lingkungannya dulu. Makanya kata-kata peluang itu dominan. Gitu. Jadi orang bisa kreatif ketika bisa melihat peluang. Gitu. Kalau ini Mas, ada nggak sih tips-tips buat mempromosikan secara offline? Yang lo belum. Oh iya belum. Kita bahas yang lo. Kok masih mau tanya nanti saya diprotes sama teman-teman nanti yang lo ini ya di internalnya sendiri aja. Jadi orang-orang yang datang ke toko setidaknya mereka itu tahu posisi di mana barang yang mereka inginkan. Kayak gimana? Contoh dikasih tulisan gantungan dari atas ke bawah mengenai di sini bisa kredit, di sini kreditnya cepat, itu salah satu contoh. Bisa cicilan, bisa pay letter, bahasanya lebih cocok pay letter kayaknya ya. Sekarang. Iya, kredit kan haram nih, gitu kan biasanya. Pay letter, enggak apa-apa, enggak haram. Padahal ya sama gitu loh. Iya. Pay letter intinya lah, itu salah satunya. Contoh di sini parfum. Jadi masuk ke situ itu pelanggan nggak bingung nyari sesuatu. Karena gini Mbak, ada metode unik sebenarnya. Jadi sampean pernah ngerasa nggak kalau dimasuk ke Indomaret lah katakanlah, saya nyebut merek nggak masalah toh ini nggak apa-apa kan ya, sampean masuk ke sebelum Maret masuk ke daerah kulkas banyak minumannya, saya tebak sampean berhenti sejenak nggak? Iya kan milih soalnya kan satu kulkas nggak cuma satu merek aja kan ini. Oh kayak gitu ya berarti sistemnya. Kenapa kok sama milih aja? Kenapa kok diam di situ? Iya, soalnya mau milih yang mau dibeli di mana. Iya. Karena ada berbagai macam itu tadi. Semakin lama sama berhenti di situ dan semakin bingung dan semakin dimainkan perasaannya. Yang mana? Yang mana? Padahal sebenarnya dari rumah udah nentuin aku mau beli ini, biasanya gitu kan. Terus habis itu buka kulkas malah
kok anak sih gila sih. Bener nggak seperti itu? Iya betul sih. Jadi itu salah satu bentuk dari memanfaatkan media. Jadi nggak hanya sebatas tulisan, nggak hanya sebatas petunjuk, tapi penempatan positioning itu juga penting dalam menyampaikan sesuatu. Jadi media itu kan banyak, nggak hanya sekedar menempel sesuatu, tapi barang yang ditempel itu juga bisa jadi media. Contohnya yaitu tadi ketika sampean berhenti di tempat minum, rata-rata orang 90% akan berhenti sejenak di situ. Kemudian dia mikir, kayaknya seger deh minum ini. Apalagi ditambah gambar-gambar orang yang kayak haus, kemudian minum, kemudian kayak keringetan gitu, stimulus ke otak bilang bahwa, wah kayaknya aku perlu minum deh. Padahal enggak. Tapi karena dijajah-jajah tadi, itu memang cara kerjanya bikin orang untuk meningkatkan jumlah apa yang dia beli di tempat tersebut. Jadi memang sengaja dijejer-jejer itu biar audiens atau orang yang lewat di situ bingung, kemudian beli. Gitu. Jadi misalkan kalau misalkan jualan apa gitu ya, minuman ya sesuai kan minuman, bukan minuman kemudian makanan. Harusnya kan gitu. Kalau kita ngomong secara normal, orang normal, makanan roti gitu ya, sama minumannya dijejer, dibandelin lah katakanlah. Itu justru bikin orang nggak pingin beli. Oh, berarti itu tadi letak kayak gitu mempengaruhi juga ya? Iya, itu salah satu dari bentuk media promo. Itu sebenarnya promo itu sebenarnya. Itu termasuk promo? Sebenarnya promo, cuman bahasanya ya masih dikategorikan. Maksud saya masih bisa dikategorikan sebagai promo. Mempromosikan kan, sorry bukan promo, mempromosikan. Mempromosikan kan menunjukkan karena langsung. Mamerno, duduno bahasa Jawanya, ngasih tahu orang gitu. Bisa jadi itu adalah dijadi sebagai media gitu. Ya kalau bahasa aslinya nggak seperti itu. Ada bahasa resminya, istilahnya kayak bahasa bakunya ada. Cuman kalau dijabarkan nanti ruwet, saya pakai bahasa yang simpel-simpel aja. Nanti saya bingung juga. Iya, nanti roaming nanti kita ya. Betul. Kalau yang itu Mas kayak diskon apa beli ini diskon ini, itu juga termasuk promosi juga kan ya? Kalau itu ya itu promosi, itu medianya kertas tadi. Jadi kertas yang di low tadi ya, karena kita kan bahas low nih. Iya. Ya itu kan medianya di kertas itu yang bisa ditempel ataupun ditaruh di barang-barang yang sudah ditentukan. Karena kalau kita ngomong katakanlah toko kelontong ya, jualan beras. Ya. Coba aja ditulisi, di sini ada beras 1 kilo berapa gitu ada, tersebut aja nggak apa-apa. Nanti orang akan menganggap di situ tempatnya beras. Atau aku nggak berani nanti nggak enak sama tetangga jualan beras, jualan beras apa nanti saingan gitulah. Kita jaga harga katakanlah. Tulis aja di sini jual beras, udah itu aja. Untuk apa? Mindsetnya orang kalau datang ke situ, oh di sini ada beras, oh di sini ada beras, oh ini ada beras, iya di tengah-tengah gitu. Masuk langsung lihat di sini jual beras, di sini jual beras gitu. Karena kadang-kadang gini, orang notice sama orang notif itu beda. Orang notice sama orang notif itu beda. Orang kadang-kadang itu cuma notice. Notice kan notifikasi. Jadi kayak sampean ada cash nih dari marketplace, dari Lazada, dari Shopee, cenderung sampean baca kemudian udah. Baca cuma judulnya tok. Habis itu kan udah. Iya. Kadang-kadang nggak dibaca. Tapi tahu kalau itu dari Shopee tahu gitu. Cuman nggak sadar gitu loh. Itu isinya apa. Nah itu ketika dilakukan berulang-ulang, akhirnya sampean hafal. Oh cenderung itu kalau darat. Ada itu sendiri. Nah di situ ketika itu berulang-ulang, orang akan membuat kayak semacam cara kerjanya itu hafal dengan sendirinya. Hafal sendirinya, simpelnya itu orang itu akan hafal dengan sendirinya kalau di daerah itu, di tempat itu adalah jualan beras. Harus punya satu power. Boleh minyak, boleh nggak? Boleh. Beras boleh nggak? Boleh. Pulsa boleh nggak? Boleh. Kuota boleh nggak? Boleh. Jadi setidaknya ada satu power yang bikin ciri khas tempat itu. Dikasih tulisan tadi.
nggak perlu budget mahal, itu low banget kok. Pakai kertas A4 cukup, atau kertas yang tebel A3 itu, AP yang tebel, art paper tebel, datang aja ke percetakan, 1 lembar kalau nggak salah 10.000 udah jadi. Gede A3 segini, potong jadi 2 udah jadi. Kasih taruh ke atas itu. Iya sih, soalnya kan emang kadang orang kan kayak aku pribadi suka kalau ada toko kelontok kayak gitu, apalagi kan jualnya kan biasanya banyak yang dijual. Iya, macam-macam. Kalau enggak, kalau nyari kan itu agak. Sama juga kadang nggak ngerti di situ jual apa aja. Nah, masalahnya kalau nggak disampaikan, yo nggak akan terjual. Lah masalahnya karena barangnya banyak. Maksud Mbak sama nggak sekalian pulsanya, Mbak sama nggak sekalian kuotanya, Mbak sama nggak sekalian minyak telurnya, Mbak sama nggak sekalian minyak. Sama capek gitu. Dia sama ngeliat gitu. Ya kan, masukan juga sini ya, toko kelontong bisa ditempelin kayak gitu. Tempelin ada sesuatu tulisan yang membuat ciri khas ataupun produk yang punya power di situ. Produk yang katakanlah aku pede jualan ini, hargaku menang, profitku juga oke, ya sudah, itu yang dijadiin kekuatan. Nanti orang datang ke situ, mindsetnya atau pola pikirnya udah kena. Oh, orang di sini jualan minyak telon gitu kan. Contoh minyak telon. Bagus sih, masukan juga ini. Kalau yang ini Mas biasanya ada nggak sih kayak kalau mau mempromosikan suatu produk itu tadi kayak tips-tips nih, tips-tips mempromosikan suatu produk. Tips mempromosikan suatu produk. Produknya apa dulu? Apa ya? Pulsa udah dibahas ya. Banyak sih sebenarnya. Banyak, beda-beda nanti. Beda cara, beda barang, beda cara. Produk yang jarang ini, enaknya itu yang jarang. Apa ini aku? Nah, lihat coba di sekitar sini ada apa? Ada. Oh, ini aja wis. Apa? Ini kacamata. Ya. Kacamata itu ada nggak sih riset pasarnya terlebih dahulu? Soalnya kan nggak semua orang juga pasti berkacamata juga kan ya. Kalau yang dimulai dari mana dulu sampean? Pertanyaannya, istilahnya kita diskusinya apa dulu? Cara mempromosikan ini dulu. Cara mempromosikan kacamata, oke. Hal yang paling enak dan hal yang riset paling pasarnya wis. Oke. Hal yang paling enak dan hal yang paling gampang terlebih dahulu adalah memang kita harus tahu siapa customer kita. Jadi kalau kita nggak tahu customer kita biasanya akan pukul rata dan kecenderungan budget itu tersebar kemana-mana. Contohnya gini, tanah. Sampean kalau misalkan ya seorang petani, kalau nanam entah itu padi, entah itu rambutan, entah itu nanas di tanah yang gembur atau di tanah yang gersang. Sama jawab. Apa? Kalau mau nanam tumbuhan di tanah yang gembur, yang subur, atau di tanah yang gersang, yang nggak subur. Yang subur nggak sih? Yang subur. Iya. Kenapa kok milih tanah yang subur? Subur itu biasanya nggak identik sama itu nggak? Apa ya? Lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus buat nanam-nanam gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya saya tambah. Tanahnya itu petaknya sempit. Tapi ada 10 orang yang menanam di tempat yang subur tersebut. Pertanyaan saya, royoan nggak? Ya iya pastinya. Kira-kira panennya seimbang nggak? Enggak. Karena royoan. Enggak. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Soalnya itu tadi terbatas dengan petaknya itu tadi. Betul. Nah, kalau ketika sendirian tanam di tempat yang subur, it's okay. Tapi ketika di situ sudah banyak yang tanam di situ, alangkah baiknya ke tempat yang gersang. Kok bisa milih gersang? Iya, karena di situ nggak ada persaingan. Tapi meskipun tanahnya kayak gitu ya? Diolah dulu. Oh iya, bisa juga sih ya. Gitu. Contoh kalau kacamata ya. Dibikin turunannya dulu. Mau masuk kemana dulu? Mau masuk kemana? Dilihat dulu marketnya. Siapa kira-kira yang pakai? Umur berapa kira-kira yang pakai? Pekerjaannya apa kira-kira yang pakai? Hobinya apa kira-kira yang pakai?
mau masuk ke fashion, mau masuk ke kacamata pantai, atau mau masuk ke kacamata kerja, atau mau masuk ke kacamata game, atau mau masuk ke kacamata untuk cosplay katakanlah. Kan di anime-anime itu kan ada kacamata-kacamata juga toh. Nah, tinggal pilih mana tanah yang masih gersang. Masih gersang tadi. Ditentukan dulu berarti. Iya, jadi kalau udah masuk nih, ini tips buat teman-teman ya. Kalau udah masuk, seret dilihat tanah yang gersang. Kalau misalkan dana nggak mampu ya. Kalau dana mampu ya EGP sikat hajar habis. Kuat-kuatan dana. Fight. Lo keluar budget berapa, gue berani keluar budget berapa gitu. Tapi kalau dana minim, ya main cantik. Cari tanah yang gersang. Contoh kacamata. Masuk di mana, area gaming. Area gaming itu fasenya gede. Ininya gede. Perputarannya gede. Karena uang besar. Game itu uang besar. Oh iya dah. Iya. Contoh katakanlah. Kita ngomong orang game. Orang player game. Dia mainnya pakai monitor, pakai LCD, entah itu game PC, entah itu game PS ya, sekalipun PS kan di TV nih, radiasi kan. Iya. Kalau sering nonton minus kan? Minus. Iya, plus otaknya juga minus. Hidup kok main game gitu maksudnya gitu. Ya enggak sih, kalau enggak kayak gitu ada loh pemain profesional kayak Lemon, kayak Aura dari RRQ, Onyx yang kemarin PH itu kan pemain profesional itu. Nggak mungkin lah mereka minus itu otaknya. Mereka pasti cerdas. Kenapa mereka juara dunia gitu. Nah, kembali lagi ke kacamata tadi ya. Contoh kacamata game ya. Ya sudah. Jualan kacamata khusus game. Dibagi lagi. Cowok apa cewek? Kata cowok. Oke, dibagi lagi nanti. Cowok yang umur kisaran berapa? Gitu. Katakanlah umur belasan sampai 20-an ya sudah fokusnya di situ. Loh, kenapa Mas kok nggak langsung pukul rata aja? Budgetmu kuat handle semua produk? Pertanyaannya. Kalau produknya terlalu banyak buat kulak, barang mambu, barang busuk, istilahnya barang nggak laku-laku, perputarannya kan lambat. Mending difokuskan satu dulu, dana sisanya untuk buang bakar uang, potong harga, kerjasama, bikin tadi yang kayak ide-ide unik media promosi yang high tadi, lebih baik gitu. Ditentukan itu tadi berarti ya dari mau kemana dulu kacamatanya, terus habis itu dari cowok apa ceweknya, sama umurnya itu tadi. Itu untuk efisiensi budget ya kalau yang saya bilang ini. Untuk budget. Iya ya kan. Semua saling berhubungan kan tadi hubungannya sama promo mulai dari mana ya itu tadi turunan dulu turun udah ketemu fungsinya buat apa, buat efisiensi budget itu biar nggak habis untuk kulak istilahnya untuk beli di supplier kacamata yang cewek yang eye-cap yang ada tutul-tutulnya itu kan butuh modal itu. Nah itu kalau satu masing-masing dari supplier harus minim 50 pieces gitu ya. Lah udah berapa pisan? Iya banyak. Mending kalau satu itu udah dikuasai, baru ngelebarin sayap masuk ke fase 2. Dilebarin cewek, dilebarin lagi untuk office, brandnya tapi sudah terkenal, udah punya nama. Kalau udah punya nama, bikin produk apapun pasti laku. Nggak mungkin kan sudah dikenal banyak orang. Kayak contoh sama produk hijab, yang di kepikiran apa? Saya biasanya kalau beli nih ya. Itu loh Zaki atau Zevina itu namanya. Zevina. Kan nggak hanya hijab akhirnya. Di situ kan ada banyak produk. Banyak produk. Ya, awalnya fokusnya setahu saya memang di hijab dulu dia. Sama seperti Gojek. Ya Gojek awalnya apa? Ya ojek dulu. Nggak mungkin akan dipukul rata. Mereka yang lakukan itu udah riset kok. Gitu loh. Mereka nggak langsung serta-merta kekurangan dana, maka ini dulu. Enggak, mereka sudah riset. Itu efisiensi namanya. Nggak pukul rata. Efisiensi satu dulu, kembang, jegrek, pindah, ditambahi kan fiturnya, ditambahi go message, go food, ya, banyak. Kemudian go clean, ya, go car, ya nggak? Iya sekarang mobil. Banyak. Dulu cuma Gojek aja. Lah kalau sudah punya nama, ngeluarin produk apapun itu pasti jalan, karena numpang. Nah nanti tinggal dilihat mana yang paling potensi mendapatkan profit.
Itu sama kacamata juga gitu. Dari semua itu mana yang mendapatkan profit? Oh, profitnya katakan tadi tetap di game. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sebagai pelengkap. Jadi nggak bisa mengharap yang lainnya itu langsung up gitu. Kecuali nanti dijadiin sub brand. Nah, sub brand ini brand baru, tapi aslinya yang punya orang satu. Itu bisa juga kayak gitu. Oh, gitu. Terus umum, kayak contoh handphone kan juga kayak gitu. Infinix kan, Pova itu ternyata punya Infinix setelah saya jadi satu. Iya, jadi satu sama Infinix. Masih speaker juga gitu. Speaker, kemudian apalagi mobil. Banyak sekarang. Mobil juga ada yang jadi satu, kayak Toyota sama Daihatsu itu jadi satu sebenarnya. Gitu. Iya sih, benar juga Kak. Nah Mas, kalau digital marketing nih, ada hubungannya juga nggak sih? Sama apa? Sama yang kita bahas ini tadi sebelumnya. Semuanya saling berhubungan, nggak bisa terlepas. Jadi kalau marketing itu kan cara ya. Iya. Memang dari mana-mana itu sebuah cara. Jadi kalau digital itu bukan fisik, tapi dalam bentuk digital, artinya online, secara nggak langsung. Berhubungan dengan offline nggak? Ya pastinya sangat berhubungan. Karena apa? Karena media saat ini sudah berkembang, beda jauh dengan dulu. Jadi harus bisa untuk fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau yang contohnya kayak digital marketing itu sendiri, biasanya kan banyak sih ada medianya. Kalau yang saya tahu, tapi aku nggak tahu sih bener apa enggak ya. Ini bisa dikoreksi sama Mas Jamal. Digital marketing adanya kayak yang contohnya kayak SEO gitu juga, termasuk juga Bang nggak? Ya, itu salah satu. Itu bisa ya. Salah satunya SEO yang bisa dilakukan aktivitasnya. Jadi SEO kan beraktivitas, memang fungsi utamanya untuk meningkatkan traffic. Jadi trafficnya itu nanti akan naik dengan sendirinya dengan adanya orang SEO tadi. Jadi satu kesatuan itu semuanya saling melengkapi, nggak bisa dilepas satu. Dilepas satu bisa nggak bisa, tapi nggak akan bisa maksimal. Katakanlah main, misalkan pertanyaan seperti ini, loh kok itu bisa viral, katakanlah bisa terkenal tapi nggak pakai SEO, nggak pakai ini, nggak pakai itu adalah kebetulan apa yang dia angkat itu adalah sesuatu yang tepat, apa yang diangkat sesuatu yang tepat dan dibutuhkan. Tadi saya membahas sama Mbak Esti mengenai konten yang mandi lumpur itu kan, itu itu bahas tentang itu kan sesuatu yang tepat. Nggak butuh SEO itu. Memang nggak butuh, tapi itu tepat gitu. Karena sebenarnya yang dilakukannya sudah SEO. Gitu. Kata-katanya sudah SEO, semuanya sudah di SEO, semuanya sudah branding, semuanya sudah ini. Apa yang dilakukan itu dia nggak sadar melakukan banyak hal, tapi dia nggak sadar. Mungkin istilahnya dia nggak ngerti gitu loh. Ya, tapi yang dilakukan sudah digital marketing. Gitu. Ya. Kayak semacam nanti kalau nggak ini kan semakin lama kan disiksa semakin parah kan nyiksanya. Iya. Nah itu kan marketing ya udah. Marketing kan menawarkan, selling. Salah satu selling juga. Salah satu juga ya. Ya kan dia menjual juga. Dia kan jualan. Ya, marketing. Jualan apa coba? Digital marketing. Jualan apa dia? Yang mandi lumpur itu? Aku nggak mengikuti mandi lumpur soalnya. Tapi tahu toh. Dengar kan? Dengar kan? Paham kan? Apa? Paham toh? Dengar ya dari pen itu tadi. Oh, baru hari ini. Oh, ada ibu-ibu. Wah, zaman berarti kayak manusia gua ini. Iya, nggak mengikuti mandi lumpur. Tak pikir saya yang manusia gua. Jadi perlu belajar banyak sama jadi Mas ada Jamal. emak-emak dipaksa untuk mandi lumpur sama anaknya. Entah sama anaknya, entah sama cucunya. Lumpur itu tanah sampai malam, tengah malam. Nanti kalau nggak dikasih saweran, semakin lama semakin disiksa. Kasihan nggak sih? Nah, ya itu. Dia kan juga jualan. Jualan apa coba? Kalau dari cerita itu tadi. Itu tadi, apa? Jualan apa sih? Masa ibu? Iya, jualan menyiksa orang itu tadi. Nah, itu salah satu dari, ya sebenarnya
yang saya katakan tadi, lo orang itu nggak pakai teknik ini, nggak pakai teknik itu, kok bisa gitu? Ya sebenarnya dia sudah pakai, tapi nggak sadar kalau dia itu pakai, gitu loh. Maksudnya gitu. Dia udah melakukan selling, dia udah melakukan branding, dia udah melakukan SEO, dia udah melakukan banyak hal, tapi dia nggak sadar sudah melakukan, gitu loh. Orang-orang yang lihat juga nggak sadar, gitu. Padahal ya cuma mandi lumpur ya tapi. Iya ya banyak kan dia nggak langsung nggak langsung mandi lumpur serk moro-moro doyan nyawer ya, ya pasti ada fasenya itu. Oh, nah, Mas, ya. Ini mau dibahas lebih lanjut tapi ya kayaknya pembahasannya digital marketing ini panjang kayaknya. Ya. Kalau misalkan dibahas di segmen selanjutnya barangkali Mas Jamal nggak apa-apa kan ya? Ketemu lagi nanti. Iya kan pasti ketemu terus. Iya. Diusahakan ketemu terus ya. Itu panjang soalnya digital marketing ini rentetannya itu panjang banget. Jadi harus koordinasi sama banyak divisi juga, koordinasi bikin ini, bikin itu, penataan, kemudian strategi, kemudian cara curangnya, ya banyak lah yang dibahas. Banyak berarti digital marketing, nggak cuma medianya itu tadi ya, pasti banyak cabang-cabang lainnya juga. Nah oke, nah ini sudah kayaknya udah lama nih kita berbincangnya ya, bahasa-bahasanya di awal juga banyak juga. Mas Jamal, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman nih yang lagi nonton, jangan lupa share, like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, olahraga yang teratur, serta sampai jumpa di video selanjutnya.